Baik Bapak Ibu, memang qada dan qadar ya itu bahagian daripada rukun iman. Kalau kita tidak arif, tidak bijak dalam menyikapi qada dan qadar ini sebagai perbuatan Allah, sebagai fi'il Allah, dipastikan hidup kita sampai mati kita pesimis selalu dengan Tuhan. Tapi kalau kita arif dan bijak dalam menyikapi qada dan qadar sebagai fi'ilnya Allah, insya Allah hidup kita sampai habisnya usia umur kita optimis selalu. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah qada itu bisa dirubah, ya, atau tidak? Yang namanya qada atau takdir tidak pernah bisa dirubah, karena Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah merubah akan janjinya. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu sudah sempurna dalam ilmunya. Tidak ada perbuatan Allah itu tak sempurna. Ya. Kalaulah perbuatan Allah itu sempurna, maka apa yang kita lakukan ini, apa yang kita perbuat ini, dan apa yang kita jalani dan kita lakukan ini, inilah bentuk kesempurnaan, ketetapan, dan perbuatan Allah itu sendiri. Bagaimana cara memahaminya secara syariat dan hakikat? Yang perlu nih, karena kita selalu mengkombinasikan syariat dengan hakikat, itu yang agak sulit. Sekarang ini, memahaminya secara syariat, qada, qadar atau takdir itu bisa dirubah. Merubahnya adalah dengan doa, merubahnya dengan ilmu, merubahnya dengan usaha dan ikhtiar. Makanya Allah katakan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah ketetapan hambanya kalau hamba itu tidak mau merubah ketetapan takdirnya tadi. Karena takdir Allah itu banyak, ketetapan Allah itu banyak. Maka pilihlah, carilah takdir dan ketetapan Allah yang banyak itu sesuai dengan harapan dan keinginan kamu. Berarti kita disuruh mencari, disuruh memilih, ya, memilih takdir yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal pikir bagi diri kita. Disitulah nampak terjadinya perubahan secara syariat. Ya, contoh, kita tak tahu, tak pandai, tak paham. Bisa nak kita merubah tak tahu, tak pandai, tak paham itu menjadi pandai, paham dan mengerti? Ya bisa. Caranya kayak belajar. Belajarnya sungguh-sungguh, serius dan istiqomah. Rupanya dengan belajar sungguh-sungguh, serius dan istiqomah, merubah akan takdir kita tadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham dan tidak mengerti menjadi paham dan mengerti. Nah, secara zahir dia berubah dia. Namun makna hakikatnya, secara hakikat dia tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Kita tidak paham, kita tidak mengerti, itu sudah merupakan takdir Tuhan. Lalu kita belajar, kita sungguh-sungguh istiqomah, kemudian kita menjadi paham dan mengerti. Apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh istiqomah belajar itu juga merupakan takdir yang telah disempurnakan Allah kepada diri kita. Makanya untuk memahami konsep ini, kita mesti dudukkan di qada itu apa, qadar itu apa. Qada itu ketetapan yang telah sempurna Allah tuliskan pada masing-masing kita ini, namun peristiwanya belum kita jalani, belum kita lalui. Inilah maksudnya Allah katakan, wa kulla insan alzamnahu ta'ira fi unuqihi. Tiap-tiap manusia ini, tiap-tiap diri kita, amal catatan perbuatannya itu kami telah kalungkan pada lehernya masing-masing. Itu maknanya, apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita itu adalah peristiwa yang telah disempurna Allah tuliskan pada diri kita, dan catatan amal itu sudah diletakkan pada leher ini. Jadi secara makna hakikat, qada itu sudah sempurna Allah tuliskan kepada kita, namun peristiwanya belum kita lalui. Lalu kapan kita melaluinya? Kapan kita menjalani qada tadi? Ketika kita berada di alam dunia. Di alam dunia inilah kita menjalaninya. Apa yang kita jalani ini
terjadi sakit, terjadi sukses dan senang, itu yang disebut namanya dengan qadar. Qadar itu ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi pada diri kita. Jadi semua peristiwa hal yang kita lakoni dalam hidup ini, susah, senang, hidup, mati, itu tidak ada peristiwa yang baru. Semuanya peristiwa yang telah sempurna tertulis oleh Allah untuk diri kita. Jadi pandangan zahir saja pandangannya berubah, ya, pandang hakikatnya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena apa yang terjadi di alam dunia ini, inilah sebenarnya cerita Tuhan, ya, konsep Tuhan tadi dizahirkan ke dunia ini. Nah, itu dia. Jadi tidak berubah dia secara hakikat. Kita sakit, ya kan? Lalu kita berdoa, lalu sembuh. Berarti dengan doa bisa berubah takdir, dari sakit menjadi sembuh. Kalau tidak berdoa tentu tidak sembuh tadi. Secara sehat berubah tuh. Namun secara hakikatnya kita sakit lalu kita berdoa kemudian sembuh, itu juga sudah tertulis dalam catatan tadi. Kita sakit lalu kita berdoa kemudian sembuh, memang sudah tertulis di situ. Penzahiran kita sakit lalu kita berdoa dan sembuh, penzahiran cerita itu di dunia ini sebenarnya. Makanya pandangan zahir berubah, pandangan hakikat dia tidak berubah. Karena apa yang terjadi di dunia ini, itulah kenyataan yang sebenarnya. Nah, jadi jangan salah kita nanti menyikapi bahasa ini. Ya, kalau tidak berubah, kata Ustadz, untuk apa juga kita berusaha lagi? Kalau masuk neraka, atau neraka dah tuh dah. Kalau surga, atau surga dah tuh. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi yang membuat umat ini agak galau dia. Pada itu, apa kata Rasul? Ma minkum min ahadin illa maq'aduhu, ya, fil jannah wa maq'aduhu finar. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan tempat duduknya itu ada yang ditempatkan di surga dan ada yang ditempatkan di dalam neraka. Lalu proteslah sahabat. Wa qulna ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasul, kalaulah takdir kita telah ditentukan Allah, ya Rasul, tidak akan berubah lagi, ya kan? Mana yang surga, surga, mana yang neraka, neraka. Untuk apa gunanya kita beramal, ya Rasul? Kalau sudah ditentukan, kita dah capek-capek beramal, ya Rasul, udah mengaji, kita jauh-jauh kita datang ke sini, akhirnya neraka juga. Untuk apa gunanya? Orang mencuri kerjanya, menipu kerjanya, surga juga masuknya. Jadi agak kecewa sahabat ketika mendengarkan Nabi itu, ya. Lalu apa kata Rasul? La ya'malu fakulu muyassar. Jangan kamu pesimis seperti itu. Tak boleh berpikir seperti itu. Jangan pesimis. Ya'malu, tetap kamu beramal. Apa yang diperintahkan Allah, kerjakanlah. Apa yang dilarang Allah, tinggalkan. Fakulu muyassar, setiap amalmu itu akan mempermudah untuk sampai kamu kepada takdir yang telah ditentukan Allah buat diri. Amma man kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah, wa amma man kana li ahli saqawah fayusaru li ahli saqawah. Barang siapa yang takdirnya telah ditetapkan Allah menjadi ahli bahagia, ahli surga, maka amalnya di dunia itu akan mempermudah dia untuk sampai kepada takdirnya itu ahli surga. Dan barang siapa yang telah ditetapkan Allah takdirnya menjadi ahli sengsara, ahli neraka, maka di dunia ini amalnya pasti akan mempercepat dia untuk sampai kepada takdirnya neraka tadi itu. Inilah yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Maksudnya kalau dia memang ahli surga di dunia ini udah nampak kebaikan-kebaikannya bermakrifat. Kalau bahasa Minangnya Pak Us, kok gadangnya kan menjadi mencit yang dari ketek lah nampak ikut tuh. Kalau dia mau jadi tikus juga nanti besar, dari kecil udah nampak ekor tuh. Kalau kita memang betul-betul sudah ditakdirkan Allah akan menjadi ahli surga, kita nih ahli makrifat, ahli bahagia. Waktu hidup di dunia ini udah ditata Allah hidup kita tuh. Dijauhkan Allah kita dari maksiat, dari Allah kita daripada dosa, dibimbing Allah kita kepada jalan kemuliaan dan kebaikan. Itu dia. Tapi kalau dia
memang udah ditakdirkan Allah sebagai ahli neraka, maka di dunia ini nampak juga dia melakukan amal-amal yang jahat itu merampok, berzina, berjudi dan sebagainya. Maka berzina, berjudi dan merampok itulah yang mempercepat dia untuk sampai kepada takdirnya. Kalau takdirnya neraka, maka amal neraka tadi itu nampak dia pada mencurinya, malingnya, berzinanya dan sebagainya. Jadi kita membacanya itu di syariat ini.